this. This is your sign to stop scrolling and start listening. Kita semua pasti sering banget nih dengar tentang kesehatan mental di media sosial atau bahkan di pelajaran bimbingan konseling. Istilah kesehatan mental pastinya cukup akrab didengar oleh Gen Z dan aku yakin Chinesians pasti sering mendengarnya. Hai Chinesians, hari ini kita kedatangan narasumber yakni Ibu Zahra selaku guru bimbingan konseling di SMA Citra Nusa dalam Chinesians Time episode 1 dengan tema kesehatan mental bagi para pelajar. Sebelum itu, aku mau mempersilahkan Ibu Zahra untuk memperkenalkan diri kepada Chinesians sekalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cinesian, perkenalkan nama Ibu Azahra Putri Ramadanti. Teman-teman biasa panggil Ibu Bu Zahra. Ibu di sini sebagai guru bimbingan konseling yang kebetulan mengajar kelas 10 dan kelas 12. Sedikit storytelling, aku ini diajari Bu Zahra pada mata pelajaran bimbingan konseling pada saat kelas 10 ya Bu ya. Dan menurutku pembawaan Ibu Zahra itu dalam pembelajaran sangat fun dan mudah untuk dimengerti sebagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri. Terima kasih banyak Helen. Nah, selanjutnya seperti yang kita ketahui ya, kesehatan mental ini udah cukup sering kita dengar. Nah, kalau menurut Ibu Zahra sendiri, bagaimana sih definisi dari kesehatan mental ini? Oke, kalau membahas tentang kesehatan mental, sebenarnya itu adalah suatu hal yang cukup luas ya, Helen. Tapi mungkin kita kerucutin dalam konteks di sini sebagai pelajar ya, gitu. Sebagai pelajar. Nah, kesehatan mental itu sendiri apa? Menurut Ibu, kesehatan mental itu adalah suatu kondisi, suatu keadaan yang dimana seseorang atau individu mampu mengelola dirinya dengan baik secara psikologis, emosional, ataupun dari segi sosial. Kalau dia sudah baik mengelolanya, dampaknya akan baik juga dalam berperilakunya, bertindak, bersikap, sampai ke berperasaan juga, seperti itu. Nah, betul banget nih. Jadi kita kan udah dengar definisi dari kesehatan mental, dikerucutkan lagi bagi para pelajar. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu, apakah kesehatan mental ini tuh penting untuk dapat menunjang prestasi pelajar dalam akademiknya? Tentu penting sekali Helen, karena semua individu itu penting untuk mempunyai mental yang sehat, sehingga berawal dari mental yang sehat, fisik yang sehat, kita akan mampu menjalani segala aktivitas. Nah, dalam konteks pelajar yang konotasinya sangat erat dengan belajar, ya kan? Kalau kita belajar dalam kondisi yang kurang baik mentalnya, itu akan mempengaruhi juga tingkat keberhasilan belajar yang kurang baik. Jadi antara mental yang sehat dengan pengaruhnya dengan keberhasilan belajar atau dalam hal akademik itu penting banget, ya kan? Ditambah lagi dengan mental yang sehat, kita akan mampu lebih berpikir positif, kita bisa manajemen waktu yang baik, kita jadi nggak gampang overthinking, ya kan? Hal-hal dasar yang memudahkan para pelajar untuk bisa belajar dengan baik. Nah, betul banget. Jadi emang para pelajar itu tuh penting banget untuk mempunyai kesehatan mental. Bahkan bukan hanya para pelajar aja, tapi setiap orang. Nah, yang kita tahu kesehatan mental ini tuh pasti punya beberapa faktor-faktor yang bisa mendukung terjadinya mental kita tuh tetap sehat kayak gitu. Kira-kira apa ya Bu faktor pendukung dari kesehatan mental? Oke. Kalau faktor pendukung, kalau kita ngomongin faktor, itu udah pasti ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu kan segala sesuatu yang bisa kita handle sendiri dalam diri kita gitu ya. Contohnya apa? Seperti rasa percaya diri, optimis, yakin,
kemampuan berpikir positif itu kan kita nggak bisa dapatkan dari orang lain, kita dapatkan itu dari diri sendiri, ya kan. Kemudian apalagi kemampuan untuk berperilaku yang baik juga. Jadi bukan hanya dari pikiran kita, tapi kita realisasikan setiap harinya, berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian menjaga pola makan dan pola tidur itu penting banget untuk kesehatan mental. Kemudian dari segi faktor eksternal, lingkungan yang di luar diri kita, yang paling terdekat adalah keluarga, teman, guru, ya kan? Nah, apa aja faktor pendukung dari keluarga? Dukungan keluarga itu penting banget kan, Helen? Bagaimana kita di rumah, ya kan? Karena selain di sekolah kan aktivitas kita banyak itu di rumah juga. Kita butuh lingkungan yang nyaman, yang tentram dari orang tua kita. Dukungan baik dari segi materi ataupun psikologis itu dibutuhkan sekali, ya kan? Kemudian dari segi pertemanan dan dari guru gitu ya, sebagai rekan-rekan yang ada di sekolah. Faktor eksternalnya adalah butuh lingkungan sekolah yang nyaman, yang kondusif. Di kelas bagaimana, apakah dapat lingkungan yang nyaman, itu sangat mempengaruhi sekali keberhasilan teman-teman dalam belajar, yang mempengaruhi kesehatan mental juga. Seperti itu, Helen. Nah, teman-teman, kita udah dengar nih faktor-faktor yang memang mempengaruhi kesehatan mental dari setiap orang. Nah, seperti yang kita udah tahu ya Bu ya, kalau misalnya ternyata kesehatan mental ini tuh penting banget untuk menunjang prestasi pelajar. Jadi ternyata tekanan akademik tuh bisa cukup berdampak signifikan pada pelajar, khususnya kayak dalam beraktivitas di sekolah ya. Iya, benar banget, Helen. Nah, kurang lebih ada nggak sih Bu, selama ini kayak dari Ibu mengajar di SMA Citra Nusa, ada tanda-tanda pelajar yang mengalami stres berlebihan karena tekanan akademik? Oke, kalau boleh sedikit sharing kali ya, Helen. Jadi kalau masuk dalam kategori stres, sebenarnya dalam psikologis itu udah masuk ke dalam tahap yang berat banget, gitu ya. Nah, kalau di sini mungkin kalau dibilang tanda-tanda apakah mental sudah mulai terganggu karena masalah akademik, itu ada. Contohnya apa tanda-tandanya? Mungkin teman-teman bisa lihat juga nih kalau di kelas, kayak gampang banget murung, setiap waktu tuh murung terus, gampang banget ngantuk gitu. Ngantuk mungkin bisa karena kondisi suatu hal, tapi kalau ngantuknya terus-menerus setiap ada guru, setiap ada materi, nah itu patut dipertanyakan. Terus tidak mudah konsentrasi, baru beberapa menit udah buyar, udah ngantuk, udah nggak konsen. Itu tanda-tanda yang tanda-tanda dasar lah gitu ya. Kemudian yang mulai ke tahap yang lebih tinggi lagi adalah ketika sudah tidak bersemangat untuk sekolah. Untuk datang ke sekolah aja tuh rasanya kayak berat banget. Sampai akhirnya alfa gitu, atau memang sering izin, sering sakit gitu. Karena kalau mungkin Helen pernah dengar ya, ada yang dibilang sakit psikis gitu. Jadi sebenarnya badannya bisa sakit itu karena pikiran gitu. Itu bisa terjadi di semua usia menurut Ibu gitu. Salah satunya pelajar, mungkin kalau dia kepikiran terus di sekolah, nggak have fun dengan suatu hal, dia merasa tertekan, akhirnya tidak bersemangat ke sekolah, itu sangat memungkinkan juga. Dan itu tanda-tandanya seperti itu gitu, Helen. Baik nih, terima kasih Ibu. Jadi berarti selama ini tuh ada ya tanda-tanda kayak tekanan akademik nih berdampak banget sama kesehatan mental para pelajar. Kalau tadi kan kita udah dengar nih tanda-tandanya pelajar yang mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya karena tekanan akademik. Maka dari itu, menurut Ibu, bagaimana dari pandangan seorang guru untuk berperan dalam menjaga kesehatan mental para siswanya? Oke, kalau
peran seorang guru gitu ya. Peran seorang guru itu kalau dalam konteks pembelajaran, berarti kan di sini sebagai guru mata pelajaran ya. Sebagai guru mata pelajaran itu pasti banyak berusaha untuk terus upgrade ilmu. Upgrade ilmu tuh dalam arti bagaimana caranya membuat pembelajaran itu menarik. Bagaimana caranya guru mengusahakan materi yang diberikan itu tidak monoton. Seperti lebih kreatif dalam membungkus suatu materi agar mudah dimengerti sama para pelajar gitu. Itu salah satu upaya dan peranan guru untuk membuat mental anak dalam belajar tuh lebih efektif. Kemudian dari segi psikis atau psikologis itu biasanya guru melakukan peranannya itu dengan pendekatan secara individual ataupun klasikal. Biasanya yang lebih intens itu adalah wali kelas gitu kan. Wali kelas akan lebih intens dengan perwaliannya, mengenal para pelajarnya, para perwaliannya gitu ya, latar belakangnya, kesulitannya, hambatannya. Itu wali kelas yang biasanya akan lebih tahu. Dan bisa dibilang kan guru adalah orang tua kedua gitu kan, orang tua kalian ketika di sekolah. Makanya mungkin ketika wali kelas lebih sering menasihati kalian, memperlakukan dirinya seperti layaknya orang tua, yaitu adalah bentuk kita care sama para murid-muridnya, para pelajar gitu, yang dimana tidak lain tidak bukan berharap yang terbaik untuk para pelajar di sekolah SMA Citra Nusa. Seperti itu Helen. Tambahannya mungkin kalau misalkan levelnya sudah lebih berat, bisa di sini juga ada ibu sebagai guru BK yang sangat terbuka apabila teman-teman ingin sharing, ataupun wali kelas sudah merasa berat untuk menanganinya sendiri, biasanya akan sharing dengan ibu selaku guru BK. Seperti itu Helen. Nah, selain itu aku juga kan dengar kalau misalnya tadi di faktor-faktor eksternal itu ada lingkungan pertemanan ya Bu ya. Nah, lingkungan pertemanan tuh jadinya berdampak pada kesehatan mental pelajar. Sekiranya misalnya mereka ini terjebak dalam lingkungan pertemanan yang toksik, menurut Ibu bagaimana cara sederhana yang bisa dilakukan pelajar itu untuk dapat menjaga mentalnya, atau bahkan kayak berani untuk meminta bantuan Bu, untuk keluar dari lingkungan pertemanan yang toksik itu? Oke, kalau kita bahasnya mulai ke ranah pertemanan, itu kan berarti bagaimana hubungan kalian dengan teman sebaya, ya kan? Hubungan dengan teman sebaya itu memang kalian yang paling mengerti cara berkomunikasinya seperti apa, pendekatannya seperti apa, karena pasti kalian punya trik khusus sesama teman sebaya. Bisa dimulai dengan bahasa-bahasa gaul yang, maksudnya bahasa-bahasa kalian gitu loh Helen, yang nggak bisa kalau pakai bahasa kaku gitu kan. Nah, maksud ibu di sini adalah gimana nih caranya kalau misalkan kita lagi terjebak di kondisi pertemanan yang toksik. Hal yang pertama adalah kamu harus sadar dulu apa dampak yang kamu rasakan ke diri kamu sendiri. Dampak yang kamu rasakan itu lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya ketika kamu berada di pertemanan tersebut gitu. Kalau kamunya sudah sadar dan kamunya sudah merasa lebih banyak negatifnya dalam diri kamu, kalau orang udah sadar kan berarti tumbuhlah niat, ya kan? Tumbuhlah niat untuk apa nih? Untuk apakah diri sendiri ini untuk mau berubah jadi lebih baik atau tidak? Nah, kalau kamunya sudah mempunyai niat itu, berarti tahap selanjutnya adalah mengupayakan untuk bisa keluar dari pertemanan yang toksik itu. Nah, tapi kan itu bukan hal yang mudah, ya kan? Apakah kita bisa tiba-tiba langsung cabut aja? Bisa aja, tapi dampaknya dimusuhin atau mungkin dijudesin, dijutekin, itu kan hal yang tidak nyaman juga, ya. Mungkin caranya bisa dengan kamu perlahan-lahan menjauh. Perlahan-lahan menjauh tuh bukan berarti jadi musuhan. Karena pertemanan itu kan masalah frekuensi ya. Betul. Bener gak Helen? Kalau kamu ternyata lambat laun tidak sefrekuensi, gestur kamu itu juga sudah mulai terbaca sama teman kamu. Lambat laun ibu yakin temanmu juga mungkin akan menyadari hal itu gitu.
ketika kamu sudah tidak sefrekuensi, menjauh, tapi bukan berarti musuhan. Ya, harus bisa tetap profesional sebagai teman kelas. Ya kan? Karena teman kelas itu kan kita tetap butuh kerja kelompok bareng, segala macam, kita tetap butuh komunikasi sama dia. Kalau kita benar-benar musuhan nggak bisa, ya kan? Jadi kalau ternyata tidak bisa menjadi teman dekat, paling tidak bisa profesional sebagai teman kelas yang baik. Seperti itu Helen ya. Perlahan menjauh untuk kebaikan diri sendiri itu tidak apa. Yang penting kamu harus sadar mana yang baik dan mana yang kurang baik. Mana yang dampaknya ke kamu lebih bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat gitu. Seperti itu Helen. Nah, bener banget nih teman-teman. Jadi emang butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Bagaimana kayak kita sudah berada di lingkungan pertemanan yang toksik tuh harus muncul dari niat kita sendiri. Kayak gitu. Nah, selain kita udah tahu nih bagaimana guru tuh bisa berperan dalam menjaga kesehatan mental para pelajar, seharusnya lingkungan terkecil dan terdekat dari kita juga cukup berperan untuk menjaga kesehatan mental dari seorang pelajar. Bagaimana menurut Ibu peran keluarga yang harus mendukung kesehatan mental para pelajar? Peran keluarga ya. Peran keluarga itu bisa dilihat sejak kamu kecil sebenarnya. Ya, tapi kalau kita bahasnya dari selengkap itu ya tidak apa istilahnya ya, terlalu luas gitu ya. Hal yang bisa dilakukan keluarga adalah satu, dari segi kenyamanan. Kenyamanan itu kan bisa dilihat dari kehangatan keluarga, bisa dilihat dari ruang di rumah gitu loh. Maksudnya kebersihan gitu kan. Ketertiban gitu, itu bisa dilihat dari hal itu juga gitu. Kalau dari segi hal-hal tersebut sudah tercipta kenyamanannya, itu hal dasar yang bisa dilengkapi dengan hal-hal yang lainnya. Seperti contohnya dengan orang tua sudah menyiapkan kamu bekal makan, itu dukungan loh Helen gitu. Itu dukungan loh, itu dukungan yang dilakukan oleh orang tua untuk kesehatan kamu gitu, kesehatan kalian gitu ya. Menjamin kalian bertanggung jawab atas kalian sebagai orang tuanya gitu kan. Menyiapkan bekal makan setiap hari, membiayai kalian sekolah, itu kan dukungan. Ya kan, itu kan dukungan yang mungkin kadangkala anak suka lupa gitu loh, bahwa itu adalah bentuk dukungan gitu. Tapi balik lagi, kita nggak ada yang sempurna, orang tua nggak ada yang sempurna. Pasti semua tempat, sekolah ataupun rumah punya masalahnya masing-masing, ya kan. Ketika misalkan di rumah ada suatu hal yang tidak bikin nyaman, yang konteksnya adalah mungkin ada masalah gitu ya, ada masalah suatu hal, itu adalah tanggung jawab orang tua sebenarnya. Orang tua yang harus bisa lebih aware, orang tua yang harus bisa lebih mawas diri demi anak-anaknya. Tapi anak pun di sini juga harus bisa sadar bahwa ya seperti yang tadi Ibu bilang di awal, tidak ada yang sempurna. Bagaimana caranya kita bisa melengkapi, bisa memberikan kenyamanan juga kepada orang tua kita, karena kita bagian dari keluarga kita sendiri gitu. Kita nggak bisa menuntut orang tua kita terus menerus buat nyaman, tapi kita sendiri nggak bikin nyaman. Contohnya apa? Nggak nurut sama orang tua, ya kan? Jadi kenyamanan itu dibentuk, nggak bisa instan nyaman gitu, harus dibentuk. Seperti itu Helen. Mungkin yang bisa aku simpulkan dari sini ya Bu ya, kesehatan mental itu berdampak besar dalam kehidupan seorang pelajar. Banyak faktor pendukung dari lingkungan sekitar atau bahkan dalam diri kita sendiri. Jadi kita sebagai pelajar tuh harus tahu bagaimana cara menjaga kesehatan mental dari kita sendiri. Banyak cara yang bisa kita lakukan, dan juga jangan takut untuk meminta bantuan ketika masalah mental telah mengganggu kehidupan kita. Kayak misalnya kita
udah terlalu overthinking itu tuh menurut aku nggak sehat. Jadi mendingan di-sharing ke orang, walaupun nggak semuanya, tapi setidaknya itu nggak cuman jadi pergumulan kamu aja kayak gitu. Mungkin ada kata-kata penutup dari Ibu Zahra? Oke, kata-kata penutup ya Helen ya. Mungkin yang mau Ibu sampaikan kepada penonton ya, Cinusian ya disebutnya ya, kepada Cinusians. Kita harus sadar teman-teman bahwa kita sebagai manusia, sebagai seorang individu, kita pasti tidak akan terlepas dari yang namanya masalah. Ya, dan masalah itu bisa ditemukan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Nah, hal utama yang harus teman-teman sadari adalah kita harus sadar dulu dengan hal itu, gitu. Kalau kita sudah sadar, itu akan menumbuhkan sikap kita untuk survive ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah. Suatu masalah itu, kalau kitanya sudah punya mental untuk survive, itu akan membuat kita lebih mampu menjaga kesehatan mental kita. Ya, kesehatan mental yang harus teman-teman jaga, yang bisa kita upayakan itu kan dari diri sendiri ya Helen ya, gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah berjuang sejauh ini. Kalian hebat, kalian keren, kalian luar biasa. Tetap semangat.